kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, LRT merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang dibangun oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta yang begitu kompleks. Kehadiran dari LRT ini diharapkan mampu mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalanan, sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas pada jalur yang dilewati oleh LRT. Dan pemirsa, pertengahan tahun 2023 ini, LRT diprediksi siap untuk beroperasi. Dan untuk membahasnya lebih jauh, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI, Bapak Muhammad Purnomo Sidi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Purnomo. Selamat malam, Mbak Mona. Salam sehat ya Pak. Ya, Baik Pak Purnomo, sebelum kita bahas bagaimana nantinya LRT pada tahun 2023 ini siap beroperasi, ini di awal kita bisa memberikan diseminasi juga kepada masyarakat nih Pak, mengenai mungkin singkat Bapak bisa sampaikan sebenarnya LRT ini moda transportasi seperti apa dan perbedaannya dengan MRT itu seperti apa Pak? ya, terima kasih Mbak Mona, Bapak Ibu, para pemirsa dari JPR TV. Jadi LRT Jabodebek ini namanya LRT Jabodebek ya Mbak ya. Jadi Ya. LRT Jabodebek ini adalah satu rangkaian kereta api gitu ya, satu rangkaian kereta api yang nanti akan menjadi kereta urban, kereta ringan. Kalau kita lihat judulnya Light Rail Transit, jadi kereta ringan yang akan mampu melewati kemacetan yang ada di Jakarta. LRT Jabodebek ini kita 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 buat gitu ya, kita konstruksi dari mulai Cibubur atau Harjamukti ke Duku Atas dan nanti dari Bekasi Timur ke Duku Atas, Mbak. LRT ini mampu menampung kapasitas kalau normal itu sekitar 700-an penumpang. Event ini dalam kondisi penuh atau padat itu bisa sampai 1.100 penumpang. Nah, kemudian bedanya dengan MRT, kalau secara teknik kereta kita ini menggunakan penggerak tetap sama dengan menggunakan listrik, tapi kami listriknya ada di bawah, jadi dekat dengan rel. Kalau MRT yang kita tahu, yang sekarang MRT G, itu listriknya ada di atas ya, dengan listrik aliran atas. Itu Mbak, mungkin terkait dengan MRT. Kemudian dari sisi operasional, itu LRT kita ini nanti berbasis teknologi GOA3, Grid Automation level 3, GOA3. GOA3 ini memungkinkan bahwa LRT kita beroperasi tanpa masinis. Jadi mereka akan di-drive oleh sistem yang ada di operation center untuk bergerak. Sementara kalau MRT yang sekarang ada di Jakarta itu masih menggunakan masinis. Sehingga kami harapkan dengan adanya LRT yang berbasis GOA3 ini, Grid Automation level 3 ini, itu bisa menambah kapasitas angkutan. Jadi headway atau jarak antara kereta dengan kereta yang ada di belakangnya itu bisa akan lebih cepat lagi, Mbak. Mungkin Baik, itu itu Mbak adalah Mona. Baik Pak Purnomo, itu adalah perbedaan yang sangat signifikan antara MRT dan juga LRT. Lalu kalau kita melihat tadi tujuan utama dari pemerintah menghadirkan LRT ini untuk mengurangi kemacetan. Lalu Bapak melihat sejauh ini mengenai konektivitas LRT ini seperti apa Pak? Apakah ini benar-benar bisa mempersingkat waktu atau bahkan nanti pada saat melakukan transit bisa membuat kepadatan dari masyarakat sendiri Pak? Ini seperti apa Pak? Iya, Mbak Mona, jadi sama ya. Ketika kita membangun sistem transportasi urban atau metro ini, kita harapkan Jakarta ini bisa menyelesaikan permasalahan kemacetan ya. Kemudian juga ramah kepada pengguna atau seamless kepada masyarakat ya. Ini cita-cita kita ya, cita-cita dari kami, dari Kementerian Perhubungan, dari pemerintah tentunya itu. Jadi stasiun LRT kita ini saat ini sedang kami integrasikan dengan beberapa moda angkutan sehingga kita bisa menciptakan suatu ekosistem integrasi antar moda yang seamless ya. Ini sebagai contoh kalau kita lihat dari Cibubur itu nanti ada beberapa angkutan kota yang akan memasuki stasiun kita. Ini sudah diatur oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan Depok.
Kemudian di Kampung Rambutan nanti akan seamless dengan terminal Kampung Rambutan. Jadi akan jadi satu dengan terminal Kampung Rambutan. Kemudian di Taman Mini ini kerjasama dengan teman-teman dari Jasa Marga, kita akan buat suatu semacam appointment meeting gitu. Di sana bisa ngopi, bisa mungkin belanja gitu ya, barang-barang yang bisa kebutuhan untuk sehari-hari, bisa untuk co-working space dan lain sebagainya itu di Taman Mini. Kemudian di Cawang sampai dengan Duku Atas itu di bawah stasiun kita itu ada halte Transjakarta. Jadi penumpang bisa mudah dari halte Transjakarta tinggal nanti naik lanjutan LRT. Kemudian sama dari LRT juga sama, tinggal turun nanti bisa berpindah moda ke Transjakarta. Kemudian di stasiun lintas pelayanan 2 juga di stasiun yang ada di tengah itu di stasiun Cikoko namanya ya, stasiun Cikoko itu kita akan seamless integrasi dengan Transjakarta dan kereta komuter Mbak, kereta komuter yang dari Bogor ya, yang dari Bogor. Nah dari sana juga sama, kita buat integrasi di mana penumpang LRT maupun penumpang Transjakarta maupun penumpang dari kereta komuter ini bisa melanjutkan perjalanan dengan LRT ataupun dengan Transjakarta, sehingga bisa kemana saja nih. Kalau mau rute Transjakarta juga hampir semua rutenya, kereta komuter juga sama, bisa ke Bekasi, bisa ke Serpong, bisa ke Depok, ke Bogor dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya di Duku Atas sebagai stasiun ujung yang ada di Sudirman itu juga sama. Ini ada kerjasama dengan teman-teman dari MITJ namanya, Moda Integrasi Transportasi Jakarta. Teman-teman dari MTJ membangun jembatan antara penghubung antara stasiun LRT kita dengan stasiun KRL yang ada di Duku Atas. Sehingga sama di situ diharapkan bisa penumpang nanti bisa menggunakan terusan dengan menggunakan kereta komuter ataupun dengan kereta bandara. Kemudian di bawah stasiun kita di Duku Atas itu kita bisa terkoneksi dengan Transjakarta dan nanti akan terkoneksi dengan MRT Jakarta Mbak, MRTJ. Sehingga yang ada di wilayah Duku Atas atau Sudirman itu hampir semua angkutan umum massal itu bisa kita integrasikan Mbak. Baik. Kemudian yang dari sisi Bekasi bagaimana? Dari arah Cawang ke timur ke arah Bekasi itu yang pertama setelah Cawang itu kita ada stasiun Halim. Stasiun Halim ini nanti akan terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi kalau kita mau naik kereta cepat Jakarta-Bandung dari manapun, mau naik KRL bisa terus ke LRT, bisa terus ke kereta cepat Jakarta-Bandung. Demikian juga penumpang dari kereta cepat Jakarta-Bandung mau kemanapun itu bisa melanjutkan dengan menggunakan ke LRT ini ya, mau ke Serpong, mau ke Bekasi, mau ke Bogor itu bisa nanti turun di stasiun Halim ini. Kemudian di stasiun Bekasi Barat itu kami ada kerjasama dengan namanya Revomall. Revomall ini terkoneksi langsung dengan stasiun sehingga penumpang akan bisa langsung masuk ke dalam mall. Juga demikian sama juga dengan penumpang dari mall bisa langsung masuk ke naik ke LRT. Nah, harapannya di situ nanti bisa masuk ke mall, bisa tempat untuk parkir dan lain sebagainya. Begitu Mbak, kira-kira gambaran tentang bagaimana kita membuat agar ini bisa menjadi suatu integrasi yang seamless gitu ya. Baik Pak Purnomo, dari infrastruktur dan juga akses pemerintah sudah benar-benar sangat matang untuk LRT ini. Namun saat ini tugas yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana LRT Jakarta mengajak masyarakat untuk bisa beralih dari kendaraan pribadi kepada LRT tersebut. Seperti apa yang telah dilakukan oleh LRT Jakarta sejauh ini Pak Purnomo? Mbak, mungkin sedikit dikoreksi LRT Jabodebek ya. Oke, LRT Jabodebek. Ya, jadi Mbak saat ini kami memang masuk ke dalam masa karena kita akan rencanakan launching di Juli ya. Jadi kita sekarang masa tahap adalah masa kita untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Jadi kita sudah susun banyak program terkait bagaimana kita mensosialisasi ini kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk kunjungan kita ke kampus, kunjungan kita ke sekolah-sekolah yang akan dekat dengan stasiun LRT kita, stasiun-stasiun LRT kita. Kemudian juga kita ada acara yang melibatkan massa. Jadi kemarin minggu yang lalu kita adakan fun run gitu ya dalam rangka pengenalan LRT. Kemudian kita starting di Duku Atas, stasiun Duku Atas di bawah stasiun LRT, sehingga masyarakat lebih tahu oh di sini ada stasiun LRT, sehingga Iya, mereka membaca paparan kita, membaca banner-banner kita gitu, kemana sih arahnya dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita juga ada beberapa kegiatan lagi seperti goes, kemudian ada maraton, ada gerak jalan dan lain sebagainya. Nah ini salah satu bentuk bentuk apa upaya kita untuk membuat masyarakat penasaran dan masyarakat tahu tentang akan adanya kehadiran LRT ini, termasuk diskusi, termasuk dengan teman-teman media ya tentunya. Ini kami juga intens kita lakukan agar teman-teman media juga bisa membantu kami untuk memberikan sosialisasi kemasyarakatan. Ke ke tugas kami itu ada satu hal yang menjadi concern, Mbak. Ya, tidak hanya mensosialisasikan, tapi iya, kereta kita ini kan tanpa masinis, Mbak. Nah, kita juga sedang membangun image, membangun persepsi bagaimana kereta masinis ini terjamin keamanannya, kan gitu ya. Karena lu nggak ada masinisnya ini aman nggak, kan gitu ya. Nah, ini juga sedang kita bangun. Ini tugas challenge buat kita, buat kami, bahwa dengan tidak ada masinis ini kita pastikan kita jamin bahwa keselamatan itu tetap menjadi nomor satu ya, kan iya. gitu Mbak. Baik, pada tanggal 12 Juli 2023 nanti Pak Purnomo akan dilaksanakan Joy Trip. Nah, ini siapa saja Pak yang akan terlibat pada tanggal 12 Juli tersebut? Ya Mbak, jadi kita itu kan kita rencanakan insya Allah di 12 Juli itu Hmm, di Amit ke 2 Juli itu kita bisa launching ya. Kita sedang berkoordinasi dengan high level dengan dari Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Bagaimana nih mekanisme kita akan melakukan semacam sosialisasi atau joy trip ini ya. Jadi harapan kami sih kita bisa mengundang misalkan tokoh masyarakat, kemudian dari sivitas akademika, dari media, dari iya, pemerhati kereta api, stakeholder yang lain lah, termasuk mungkin dengan masyarakat tapi dalam jumlah yang terbatas ya. Nanti kita lagi sedang berdiskusi nih dari Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, bagaimana mekanisme detailnya gitu ya, seperti apa kan itu. Nanti kita mungkin lewat medsos kita daftar, kita nanti akan limitasi ya, mhm, karena nggak mungkin kalau nanti rame semua akan mencoba kereta ini, karena rencana grand launching LRT ini akan kita lakukan di pertengahan Agustus, Mbak, bersamaan dengan ulang tahunnya kemerdekaan Indonesia. Nanti akan bersama-sama dengan teman-teman di kereta cepat Jakarta Bandung. Sehingga setelah Agustus itu nanti kita akan mulai ya. operasi dengan berbayar, Mbak. Baik, terakhir Pak, mengenai fasilitas yang disediakan oleh LRT sendiri, apakah sudah ramah untuk teman-teman disabilitas dan tarif untuk sekali perjalanannya ini berapa Pak kira-kira Pak Purnomo? Ya, Mbak Mona. Jadi kami pastikan bahwa kapasitas yang ada di LRT ini cukup 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 untuk teman-teman disabilitas ya. Hmm, Jadi cukup keberterimaannya itu cukup oleh teman-teman disabilitas. Kemarin kami sudah lakukan asesmen. Yang pertama, asesmen berdasarkan standar pelayanan minimum yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, termasuk di dalamnya adalah item-item terkait dengan disabilitas. Kemudian yang ya, kedua adalah asesmen yang dilakukan oleh teman-teman dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Kan gitu ya. Mereka kita ajak ke sana, kita ajak ke beberapa stasiun, mereka naik kereta, seperti apa sih komentar mereka dan lain sebagainya. Alhamdulillah overall mereka menganggap bahwa fasilitas yang kita sediakan baik di stasiun, baik di keretanya ini cukup friendly untuk penyandang disabilitas, Mbak. Gitu. baik. Ya, untuk tarifnya sendiri Pak? Nah, untuk tarif-tarif ini
tarif ini kan karena kereta kita ini adalah kereta subsidi ya, jadi kereta yang akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi tarif itu nanti akan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Mbak. Jadi kami juga sedang menunggu sama dengan Bapak Ibu pemerintah semua, kita juga menunggu. Baik. Ya mungkin kalau kita average rata-rata mungkin sekitar 15.000 ya Mbak ya. Jadi nanti tetap akan ada yang jarak terpendek dan jarak terjauh gitu ya. Tapi overall mungkin sekitar 15.000 kan. Pemerintah akan tetap memperhatikan itu agar willingness to pay dari masyarakat ini bisa terpenuhi kan gitu Mbak. Ya, baik. Kisaran 15.000 begitu Pak ya. Dan tentunya Ya kita harapkan average ya, dengan ya, average ya Mbak ya, ya average-nya. baik. Tapi nanti akan ada tarif jarak Siap. Kita akan terpendek, tunggu lagi informasi berikutnya Pak terjauh. Purnomo. Dan kita harapkan dengan Terima kasih. adanya LRT ini bisa benar-benar mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta tentunya. Pak Purnomo, terima kasih telah berdiskusi bersama Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Kita akan diskusi lagi Pak setelah LRT nantinya melakukan joy trip pada tanggal 12 Juli 2023. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Purnomo, selamat malam. Selamat malam Mbak, terima kasih. Mohon doa dan supportnya. Baik, sukses selalu Pak. Pemirsa, itulah dialog Amin. kita bersama dengan Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI, Bapak Muhammad Purnomo Sidi. Setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.